akan menjelaskan mengenai materi yaitu surat penerimaan barang dan juga surat pengiriman pembayaran. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ambar Ekawati NIM 021. Nama saya Risma Risanti NIM 22. Saya Sabatania NIM 23. Selamat menyaksikan. Oke, materi yang pertama yaitu mengenai pengertian dari surat penerimaan barang dan juga surat pengiriman pembayaran. Nah, untuk surat penerimaan barang sendiri adalah surat yang ditulis dan ditujukan kepada pihak lain dengan maksud untuk memberi konfirmasi bahwa barang yang telah ia pesan dari si pengirim surat tadi sudah sampai dengan kondisi yang baik. Nah, surat ini biasanya menyertakan tentang kondisi tadi, yang kondisinya bisa baik atau buruk. Nah, yang kedua adalah surat pengiriman pembayaran, yaitu surat yang dikirimkan pembeli kepada si penjual, yang isinya itu untuk memberitahukan bahwa barang yang dipesan itu sudah diterima dan pembayaran akan segera diproses oleh pembeli sesuai dengan kesepakatan yang awal tadi. Nah, seorang pembeli yang sudah menerima barang-barang yang dipesannya ini, ia harus segera menyelesaikan pembayarannya agar dari pihak si pembeli tadi tidak melakukan pengiriman surat lagi. Nah, hal ini diperlukan dilakukan terutama apabila barang-barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan, misalnya ada kerusakan, cacat, atau yang lainnya. Nah, pembayaran ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya yang pertama, pembayaran di muka. Ini yaitu pembeli membayar harga barang sebelum barang diterima. Jadi melunasinya itu di awal sebelum ia menerima barang. Yang kedua adalah dibayar kontan atau cash. Nah, pembayaran dibayar kontan yaitu harga barang-barang dibayar tunai bersamaan dengan penerimaan barang. Jadi barang sampai kepada kita juga langsung membayarnya. Yang ketiga adalah dibayar belakangan, yaitu si pembeli menunggu barang itu datang kepada dia dulu, lalu ia akan segera melakukan proses pembayaran. Yang selanjutnya adalah fungsi. Fungsi surat penerimaan barang adalah agar si penjual segera mengetahui sudah sampai atau belum barang yang dikirimkan. Hal demikian juga akan menambah kepercayaan dan dekatnya hubungan relasi niaga antara keduanya. Fungsi surat pengiriman pembayaran hampir sama dengan isi surat pengiriman pembayaran yang isinya memberitahu bahwa barang sudah sampai dan mengkonfirmasi bahwa sudah melakukan pembayaran atau pelunasan sesuai kesepakatan bersama. Yang selanjutnya yaitu isi pokok surat penerimaan barang. Yang pertama, menyatakan barang sudah diterima. Yang kedua, menyatakan kondisi barang saat diterima. Yang ketiga, memberi konfirmasi pelunasan jika diperlukan. Kalau yang terakhir, menyatakan kesan tentang kerjasamanya. Kemudian isi surat pengiriman pembayaran. Yang pertama, menyatakan barang sudah diterima dengan baik. Yang kedua, menghubungkan surat tersebut dengan surat pesanan dan surat pemberitahuan pengiriman barang. Jika sebelum pengiriman pembayaran, pembeli mengajukan pengaduan, maka perlu dihubungkan pula pada surat jawaban pengaduan jika memang ada. Lalu yang ketiga, menyebutkan jumlah uang yang sudah dibayarkan. Yang keempat, memberi penjelasan mengenai cara pembayaran. Yang kelima, melampirkan bukti pembayaran yang dimiliki. Yang keenam, jika belum bisa melakukan pembayaran secara penuh, maka perlu mengemukakan alasan terjadinya hal tersebut. Kalau yang ketujuh, menyatakan kesan untuk memelihara hubungan kemitraan yang menguntungkan. Dan yang terakhir, meminta konfirmasi penjual atas pembayaran tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai cara membuat surat penerimaan barang dan juga surat pengiriman pembayaran. Yang pertama yang harus dilakukan itu adalah menuliskan terlebih dahulu kop surat dan diberi garis bawah. Jadi kop itu berisi nama dari perusahaan kita, lalu nomor telepon dan juga garis bawah. Lalu yang kedua adalah menuliskan tanggal dibuatnya surat tersebut. Setelah itu menuliskan nomor dan lampiran surat tersebut. Lalu menuliskan alamat yang dituju dari si pengirim tadi. Jadi kita mau mengirimkan surat itu kemana, dituliskan di alamat surat. Setelah itu menuliskan pembuka, isi, dan penutup surat. Dan yang terakhir adalah menuliskan tanda tangan serta si pembuat dari nama si pembuat dari pengirim surat tadi. Nah, setelah ini akan ada video mengenai cara membuat surat penerimaan barang dan juga surat pengiriman barang.
tadi sedikit penjelasan mengenai surat penerimaan